Hidup Jokowi! Ya guys, masih saja Prabowo jadi bulan-bulanan rakyat Indonesia, rakyatnya sendiri. Jadi ledekan seolah Pak Prabowo ini dianggap galon dan suaranya diparodikan oleh netizen. Saya kira ini adalah hal yang paling memalukan dan Pak Prabowo adalah presiden yang paling terhina yang pernah ada di Indonesia. Nah, kali ini Mimin tidak hanya menyajikan parodi ataupun ledekan netizen terhadap Pak Prabowo, tetapi Mimin akan menyajikan komentar-komentar dari netizen. Saya kira cukup luar biasa dan secara pribadi Mimin menilai bahwa apa yang menjadi komentarnya para netizen ini komentar yang sangat cerdas, sesuai fakta yang terjadi. Pak Prabowo memang hanya membawa Indonesia semakin hancur. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, baiknya langsung saja kita lanjut ke videonya. Dan silahkan sahabat-sahabat nikmati apa yang menjadi keseruan para netizen dan komentarin apa yang menjadi ledekannya netizen ini. Langsung saja ke videonya. Jadi kami juga sudah menyusun menu spesial Pak, yaitu nasi goreng telur gajah ceplok Pak. Jadi metodologi gaibnisasi yang pernah kami lakukan, telur gajah ini memiliki kandungan protein yang sangat tinggi Pak. Setara kalau kita makan kedelai sebanyak 1 ton Pak. Yang nggak usah telur ceplok lah. Ya. Nasi goreng ikan asin aja dulu. Siap Pak, nasi goreng ikan asin ya Pak. Ya saya paham Pak, karena telur gajah ini memang terlalu mewah bagi mereka yang skeptisismenya terlalu tinggi terhadap program-program Bapak ya. Dan kabar baiknya Pak, kami telah berkoordinasi dengan Dinas Peternakan dan Perikanan Satwa Koruptor. Kami telah mensortir satwa-satwa koruptor yang licin dari kelas kakap hingga kelas banteng persilangan belut internasional. Nah, sesuai instruksi Bapak, untuk menjadikannya ikan asin bergizi tinggi, kami akan menggunakan metode dehidrasi aset permanen, Pak. Ya, masalahnya satu, Pak. Mesin pengering kita di Senayan, tombol powernya masih disegel, Pak. Kami butuh mesin pengering itu supaya segera diaktifkan, agar semua aset satwa-satwa koruptor ini bisa diperas habis hingga tetes yang terakhir, Pak. Karena kalau tidak diperas sampai asin atau habis, mereka tetap licin dan bau amis di kolam negara, Pak. Iya. Nah, kalau mesinnya sudah aktif, Pak, para satwa-satwa koruptor ini akan kami jemur 5 cm di bawah terik matahari, Pak, supaya jadi ikan asin yang kering kerontang hingga tidak punya daya beli lagi, Pak. Ya. Tapi resikonya mungkin sebagian kucing-kucing kesayangan Bapak akan ikut dijemur, Pak. Tapi nggak masalah ya, Pak ya. Ya. Hei, koruptor! Hei, antek-antek asing! Hidup Jokowi! Ibuku suka cowok yang bisa bahasa Prabowo. Endasmu. Sawit. Saudara-saudara. Gentingisasi. Mas Anies. Kebocoran. Hidup Jokowi. Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hai kaum munafikun, hai antek-antek asing, hai koruptor, 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 hai koruptor,
Prabowo Gibran bersama rakyat Indonesia. Berkuasa belum juga separuh perjalanan sudah klaim keberhasilan. Tuan Presiden menyebut MBG menciptakan 1 juta lapangan kerja. Tapi justru disitulah letak kegagalannya. Dibungkus sebagai prestasi. Negara memutar uang rakyat lalu menghitung orang yang ikut di dalam putaran itu sebagai lapangan kerja baru. Padahal itu bukan penciptaan melainkan pembiayaan sementara. Kalau negara berhenti menggelontorkan dana MBG, apakah 1 juta lapangan kerja itu masih ada atau ikut hilang bersama anggarannya? Jika jawabannya hilang, maka itu bukan lapangan kerja, tapi kontrak ketergantungan. Lebih jujur lagi jika dikatakan negara menghidupi 1 juta orang lewat APBN, bukan negara berhasil menciptakan 1 juta lapangan kerja. Karena lapangan kerja sejatinya lahir dari industri yang tumbuh, usaha rakyat yang mandiri, dan ekonomi yang hidup tanpa infus negara. Saat pekerjaan hanya ada karena program, yang tercipta bukan kemandirian melainkan ilusi keberhasilan yang dibayar mahal oleh rakyat sendiri. Kompol nih, Prabowo. Wow, lu dulu teriak-teriak bawah tahun 2030 Indonesia akan bubar. Ternyata belum 2030 Indonesia sudah bubar. Masih 2006 loh, udah bubar. Kenapa gue bilang bubar? Karena data pribadi kita sudah diserahkan ke Amerika. Wow. Dulu bapaknya menjual Freeport ke Amerika. Sekarang Prabowo hancur Indonesia ini di tangan seorang Prabowo. Tapi yang harus bertanggung jawab adalah kaum 58. Para ternaknya Jokowi, ternaknya Prabowo, lu harus tanggung jawab dengan kehancuran Indonesia ini. Itu di pemikiran saya. Salam waras, gue emosi gue. Presiden sibuk ngurusi makan siang. Indonesia diambang kehancuran. Itu tepat kita alamatkan pada kondisi Indonesia hari ini. Kita harus jujur mengatakan dan kita kubur mimpi kita tentang Indonesia maju. Presiden nampaknya sangat menikmati jabatannya dan membuat kebijakan-kebijakan yang menguntungkan orang sekitarnya dan partainya. 1,5 tahun lebih Presiden menjabat, kebijakan-kebijakan yang pro pada rakyat tidak tampak. Tidak juga ada niat yang baik diperlihatkan Presiden dalam menata kelembagaan politik, menata pemberantasan korupsi, menata kebijakan ekonomi. Tidak tampak sama sekali niat Presiden untuk memperbaiki kondisi negara bangsa yang kita hadapi sesungguhnya. Presiden lebih happy jalan-jalan dan sibuk urusi makan siang. Sementara rakyat cari makan, cari pekerjaan, sulit. Rakyat yang berobat di tengah pembatasan pembiayaan BPJS dan pencabutan keanggotaan BPJS semakin menderita. Presiden di usia 1,5 tahun lebih menjabat tidak menunjukkan prestasi yang serius. Hanya tinggal 3,5 tahun masa jabatan Presiden. Kalau dalam 3,5 tahun ini janji-janji kampanye Presiden 18 juta lapangan kerja, pendidikan gratis, kesehatan dan lain-lain itu tidak terpenuhi, maka rakyat Indonesia harus kompak menyatakan bahwa Presiden Prabowo tidak lagi dapat dicalonkan menjadi presiden. Kenapa ini penting? Agar ini menjadi sanksi moral kepada setiap pemimpin yang di dalam kampanyenya menjanjikan perubahan, pembaharuan, perbaikan, transformasi, menjanjikan kemakmuran kesejahteraan rakyat. Tidak dia penuhi, maka secara moral harus diberi sanksi. Meskipun
mekanisme politik membolehkan, tetapi orang harus divonis secara moral agar dia menyadari bahwa janji kepada rakyat bukan sekedar lip service, tetapi itu adalah substansi penting dalam pemilu yang harus ditepati oleh setiap orang. Maka ketika dia tidak menepati janji kampanyenya, dia sudah harus menyadari dan tidak kembali dicalonkan sebagai calon presiden. Bila Pak Prabowo melakukan ini, maka Pak Prabowo menjadi seorang negarawan.